saja bahwa kedewasaan demokrasi dan politik itu memang membutuhkan banyak komponen bangsa yang terlibat, tidak hanya politik dan penyelenggaraan pemilu, dan mungkin kata kuncinya tepat apa yang disampaikan oleh Bapak tadi tadi. Kita harus bekerja pada fungsi kita secara baik. Sebab bagian dari menciptakan situasi yang kondusif menjelang pemilu. Dan kita juga perlu, kami juga tentu pada kesempatan yang lain kita akan mengintensitaskan koordinasi kaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Soalnya Dimas yang sudah ada ya, dulu kita Dimas kita bisa bekerja sama dalam hal yang lain. Kita tidak selalu uang yang bisa. Jadi misalnya jaringan ekspor kita koneksikan dengan jaringan media sosial bangsa. Yaitu kemudian diolah lagi dengan kegiatan sosialisasi wisata usaha. Betul Pak, saya memang harus semua orang bekerja pada tupoksinya. Kalau nggak nanti pasti menjadi kekacauan. Lalu Pak Samsul, kalau terkait dengan pengawas pemilu, kami hanya berharap tidak juga itu memiliki spirit yang sedang PBK. Mungkin masing-masing lembaga punya teknik dan caranya. Dan kita kemarin untuk pengawas pemilu itu dari segi investasi silaturahmi saya tolong itu diberikan di sisi berikutnya. Banyak tidak bisa mengakomodir kelompok tapi dari sisi yang lain juga membuat kita ringan karena prosesnya pertama dengan terbuka seleksi administrasi CAT, lalu CAT nilainya itu kabupaten kota itu nggak tahu masing-masing orang tahu nilainya masing-masing, kemudian di hari langsung masuk ke sektor provinsi provinsi, lalu provinsi provinsi memastikan harus ada kota 6 orang. Dalam 6 orang itu harus ada kota perempuan 30%, ya kan? Kalau tidak ada, kasih ketentuannya di urut ke-7 di sisi kiri ke atas. Tapi kalau urut di bawah nggak bisa. Di wawancara, mereka kita berikan kesempatan untuk ini yang kemudian lalu dilihat dan kita umumkan di media sosial. Bahkan kawan-kawan kita lebih besar kalau melihat panas kotor itu lapor saja. Memang ada terjadi di mana pun ada di mana pun ada bulan itu ada semua. Apa yang terjadi? Nah, yang lain dalam bentuk pengawasan ini broker. Broker. Jadi ada pemain-pemain ini kan rekrutmen. Ini peserta, ada pemain-pemain tengah. Jadi broker ini rata-rata orang. Saya kenal sama Pak Menteri, saya kenal sama Pak Menteri, sebagainya. Coba ini, pokoknya itu belum ngomong kedua, anggota dua, kasih kosel, belum nah ada juga mereka dikasih kerap nggak lewat, hanya membuka belum pulang. Dia juga mau main cantik juga bekerja, nggak lewat kalau kamu. Tapi kebetulan ada yang lewat, nyontok karena tapi kami nanti punya lain kasih dia pada kalangan calon-calon potensial. Dan apa yang terjadi di kasus kendaraan itu
kita investigasi itu dokter karena ya dokter kita protek kawan di obatnya di kesininya. Jadi alhamdulillah semua mudah-mudahan ini aktif jauh lebih baik, tidak tersentuh. Jadi cuma memang korbannya kebetulan ya kita maaf karena tidak sini mana tidak ada saudara-saudaranya rumahnya bang rombang adik toko yang lewat panas lucunya memang begitu lah yang terjadi. Itu dalam konteks rumah kita berharap juga insyaAllah KPU bisa mengambil spiritnya kalau spiritnya apa? Berusaha untuk menuntut, tidak bisa disentuh dengan uang, tidak bisa disentuh dengan apapun, itu bisa. Sudah terbukti, ya, sudah terbukti apakah proses-proses berapa yang tidak benar seperti itu ada satu sih. Sekarang bahwa tidak pernah mendengar anggota Bawaslu yang apabila tidak tepat tidak integritas bahkan di hari pelantikan. Jadi bahwa di hari pelantikan itu dilantikkan oleh satu orang anggota legislatif putus lebih baik. Dia lupa pokoknya ini ada tanda-tanda tertentu ya. Tanda apa cara ini. Jadi ya, mereka hari pelantik itu langsung begini. Main ke besok diskusi berhentikan karena itu bukan tanda ini simbol partai. Diberhentikan 5 orang di Pamasan diberhentikan. Jadi jemaah ya kita harus lihat apakah pernah tanggapan Bawaslu itu memang tidak memiliki kewenangan menangkap karena menangkap itu ada kewenangan tapi kita menjembatkan itu karena tidak ada kewenangan kita bisa ketika patroli pengawasan itu kita bawa polisi untuk ketika ada pelanggaran seperti money politik dapat ada kita pernah ada pertama kita tangkap itu beberapa kantong beras yang berisi nama orang lalu begitu ditelusuri satu rumah satu dinding belum itu beras isi 10 kiloan ada nama orang seperti kita dapati. Nah kemudian akhirnya kita ada sisi dulu itu membuat satu peraturan ini barang sitaan itu gimana karena kewenangan meminta itu ada mekanismenya. Nah kalau kita masih mau dalam hal ini juga banyak aspek bukan hanya pada apa ini juga aspek yang lain. Nah saya ini masih mencoblos dengan paku. Kita masih mencoblos dengan paku di atas bantal. Maka kita bisa dari anak. Maka kita bisa lakukan itu di masyarakat. Nah, pengawas ini tidak berani. Hanya Pak di beberapa pengalaman itu di beberapa tempat ada kawan-kawan yang berani. Maka kami juga betul-betul berharap pengawas pemilunya itu atau BPK atau pengawas desa atau KPPS itu mengumumkan kepada publik itu pengawas KPPS ayah saya adalah pengawas ini ada situasi ini Pak pengawas KPPS KPPS itu ayahnya pakciknya lalu kan disebutkan pengawas TPS-nya ada temu jadi akhirnya ya yang mau dia instruksi itu ayahnya sendiri juga kan maka ada mekanisme sebenarnya dia harus mengumumkan di depan publik. Kami lihat beberapa hal ada ya tetapi juga ada yang berani-berani
sulit juga kita mengharapkan keberanian yang maksimal seperti yang Pak Sam harapkan itu kalau mereka cuma menjadi 200.000 tugas hanya 4 bulan. Nah, makanya kenapa itu salah satunya dinaikkan honorariumnya supaya tidak mudah dulu. Dan kita insya Allah tegas terkait dengan hal ini. Jadi kalau misalnya Bapak mendengar dan melihat ada jajaran pengawas pemilu yang melakukan hal-hal yang tidak ini, komunikasikan kita akan tidak lanjut secara baik. Nah, bagaimana mekanisme pengawasan ASN? Pengawasan itu aktif. Lalu bagaimana aktifnya? Jadi gini Pak, ada alat aktivitas. Makanya kita tidak disukai Pak. Kita datang berkoordinasi dengan kepolisian, berkoordinasi dengan TNI, berkoordinasi. Karena memang katanya koordinasi. Lalu koordinasi itu substansinya kita misalnya dengan instansi maaf yang harus menentukan instansi rapid Kemensos itu kita berkoordinasi. Lalu pertanyaan kita itu pertanyaan investigatif yang tidak disukai. Misalnya menanyakan Pak, boleh kita dapati POK anggaran tahun ini, lokasi BKH itu kan yang menjadi kelompok strategis yang dipakai oleh partai politik, oleh kemudian di mana berapa besar jumlah anggarannya. Oh, ini ada titipan dan aspirasi partai politik itu di sini. Kita tahu ada yang kooperatif dengan pemerintah karena komunikasi. Jadi kita mapping di mana potensi lawannya. Ada juga itu langsung kita begitu keluar dari kantor Kemensos sudah kita ditelepon oleh para petinggi yang aneh-aneh. Urusan katanya udah nyambung karena itu bermuara pada penggunaan anggaran tidak beraturan. Misalnya eksekusinya harusnya di dalam kampanye diskusi dana sosial itu, ya kan? Nah, supaya berpengaruh. Itulah kita peringatkan. Jadi kita sampaikan suratnya. Dan kita lihatkan penjelasan. Dan biasanya Pak, bisa sekali. Orang itu berani dan sangat berani. Tapi keberanian orang itu turun sedikit. Turun ketika dia dihadapkan oleh situasi. Karena dia cukup berani. Saya sudah dapat pengalaman dulu, sebagai pengacara dulu, cukup berani kalau keras sama kami. Ini umpama itu kita panggil, kita klarifikasi orang yang dihadapkan pada objek yang klarifikasi, keberaniannya yang dilakukan. Ya. Nah, jadi kami melakukan pengawasan terhadap ASN. Kemudian membangun MOU dengan ASN, deklarasi bersama dengan deklarasi ASN itu dilakukan di semua ASN. Setelah ada masuk. Lalu kita memberikan penjelasan kepada mereka, apakah ASN bisa mengaspirasikan aspirasi politik? Bisa. Bagaimana? Ada pertanyaan ini. Bagaimana kalau saya kepala dinas, saya seorang istri, saya kan suami saya cari, apakah bisa saya ikut terlibat saat saya sebagai seorang istri kepala dinas? Bisa. Tapi ada caranya, ketentuannya. Cuti. Bapak ibu punya mekanisme. Gimana kalau yang melakukan? Cuti dulu. Selama kamu cuti, jangan pakai pakaian dinas. Ya jalan. Ya turun ke lapangan, dia busuk ke sana. Jadi kalau dia busuk kita pakai dinas, itu, tapi dia dalam posisi pejabat. Yang pernah kalau kita dapat bisa minta dan sebagainya, ada ini kami peringatkan sebab kita mencegah, kita peringatkan. Nah, bagaimana kalau kita peringatannya itu tidak ada kewenangan Bawaslu berdasarkan ketentuan aturan, kecuali pelanggaran yang bersifat pelanggaran pidana pemilu. Tapi yang terkait dengan netralitas
Jadi sifatnya kita merekomendasikan. Jadi kaji dia melanggar ini, lalu kita rekomendasikan kepada kaji. Nah, ada yang ada yang macam-macam. Jadi karena melanggar ketentuan. Saya kira itu, ya Pak. Kalau terkait dengan yang lain, saya rasa ini spirit mendukung agar Panwas cepat, tanggap. Nah, memang kami dibatasi oleh ketentuan aturan. Bisa ada perubahan Pak. Itu peraturan, laporan itu paling lambat diregister atau tidak diregister 3 hari. Bawaslu nomor 7 tahun 2022 sekarang berubah. Diregister atau tidak diregister 2 hari. Dulu laporan, kalau sudah dilaporkan, tiba-tiba ditanya. Jadi kalau kita buat status, laporan nggak bisa ditindaklanjuti. Ya kan? Sekarang, kalau ada orang melapor karena takut dan diancam, ditanya. Kita buat juga misalnya bahwa laporan tadi tidak bisa diregister. Tetapi Pak, laporan yang ditarik tidak bisa diregister itu langsung jadi informasi awal. Jadi mekanismenya tidak lagi diletakkan sebagai mekanisme dalam sebuah laporan, tapi diletakkan dalam sebuah mekanisme investigasi. Jadi informasi awal tidak ini jadi kewajiban Bawaslu. Nah, saya ngomong ini secara terbuka, ketentuan dan aturan. Nah, ini jangan ulang bahwa mengatakan ini lagi kalau Bawaslu nanti kalau banyak kali begitu kejadiannya kita habis waktunya nggak mudah Pak mencari saksi dan sebagainya. Apalagi kalau saksi dalam definisi kaum paham, ya kan? Kalau beberapa hal kita ini memang bukan pengadilan tapi kuasi mana? Ya pengadilan. Tetapi kita kemudian salah pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik itu bukan terkait dengan saksi. Terkait pelanggaran itu apakah pantas atau tidak pantas dalam pemerintah. Jadi normanya norma pantas, Pak. Sehingga kadang-kadang tidak ada bukti, tapi yang ada petunjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, Bapak Ibu kita sesuai